Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karmila Sapitri dengan NIM 2504208 dengan prodi Ilmu Administrasi Negara dengan tugas Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh negara dan mengikat masyarakat. Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai bidang. Dan terakhir yaitu kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar dapat hidup layak, aman, dan bermartabat. Apa itu hubungan hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum? Yang pertama yaitu hukum menjadi dasar dan pengatur jalannya pembangunan. Yang kedua, pembangunan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan yang ketiga yaitu atau yang terakhir, kesejahteraan umum adalah tujuan akhir dari hukum dan pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian politik hukum. Apa sih itu politik hukum? Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan dan penegakan hukum di suatu negara. Politik hukum menunjukkan hukum seperti apa yang ingin dibangun oleh negara, apakah berpihak pada rakyat, investasi, keadilan sosial, atau kepentingan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Semua peraturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR, yaitu mengatur hal-hal fundamental kenegaraan. Tidak semua TAP MPR masih berlaku, hanya yang dinyatakan masih sah. Yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Perpu ditetapkan Presiden dalam keadaan darurat dan harus mendapat persetujuan DPR. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Yaitu peraturan untuk menjalankan undang-undang secara teknis. Yang kelima, peraturan presiden, yaitu dibuat presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau untuk penyelenggaraan pemerintah. Yang keenam yaitu peraturan daerah provinsi, dibentuk oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota, dibentuk oleh DPR kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting adalah proses perancangan dan penyusunan peraturan hukum tertulis oleh lembaga yang berwenang secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pertama yaitu perencanaan, yaitu penentuan jenis peraturan yang dibutuhkan. Yang kedua, penyusunan adalah pembuatan draft dan naskah akademik oleh lembaga berwenang. Yang ketiga yaitu pembahasan bersama DPRD dengan Presiden atau DPRD dengan Kepala Daerah. Yang keempat yaitu pengesahan atau penetapan. Pengesahan oleh Presiden atau penempatan oleh Kepala Daerah. Yang kelima, pengundangan, yaitu pengumuman dalam lembaga negara atau lembaga daerah. Terakhir yaitu penyebarluasan, adalah sosialisasi kepada masyarakat agar dipahami dan dilaksanakan. Selanjutnya ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia meliputi yang pertama polisi, yaitu menjaga keamanan, penyelidikan, dan penyidikan. Yang kedua jaksa, yaitu penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Yang ketiga yaitu hakim, di mana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yang terakhir yaitu advokat, yaitu pendampingan dan pembelaan hukum bagi masyarakat.
Adapun permasalahan hukum di Indonesia yaitu yang pertama ketidakadilan dalam penanganan kasus, yang kedua korupsi aparat penegak hukum, yang ketiga lambannya proses hukum, yang keempat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang kelima yaitu tumpang tindih peraturan. Selanjutnya ada sengketa hukum. Sengketa hukum adalah konflik antara dua pihak atau lebih akibat perbedaan kepentingan atau pelanggaran hukum. Sengketa dapat terjadi dalam bidang perdata, pidana, tata usaha negara, maupun sengketa lainnya. Adapun sengketa litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Prosesnya bersifat formal, memiliki prosedur hukum yang ketat, serta menghasilkan putusan yang mengikat secara hukum. Contohnya sengketa perdata di pengadilan atau perkara pidana. Sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi. Yang pertama mediasi, penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau mediator sebagai penengah tanpa memberi keputusan. Yang kedua yaitu arbitrase, di mana penyelesaian sengketa melalui arbiter atau hakim swasta yang dipilih dari pihak dengan putusan yang bersifat mengikat. Yang ketiga yaitu negosiasi. Negosiasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara pihak tanpa melibatkan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang keempat yaitu konsiliasi, di mana penyelesaian sengketa dengan bantuan konsiliator yang bersifat lebih aktif, memberi saran atau solusi kepada para pihak. Penyelesaian ini lebih cepat, murah, dan bersifat kekeluargaan. Selanjutnya ada hukum acara. Hukum acara adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum material, yaitu mengatur proses beracara di pengadilan sejak pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, sampai putusan dan pelaksanaan putusan. Macam-macam hukum acara. Yang pertama, hukum acara perdata. Mengatur tata cara penyelesaian sengketa perdata antara individu atau badan hukum, contohnya hutang piutang, warisan, perceraian, dan sengketa tanah. Yang kedua, hukum acara pidana. Mengatur proses penanganan tindak pidana dari penyelidikan sampai putusan pengadilan. Contohnya pencurian, pembunuhan, penipuan, dan korupsi. Yang ketiga, hukum acara tata usaha negara. Mengatur sengketa antara warga negara dengan pejabat pemerintahan akibat keputusan tata usaha negara. Yang keempat yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dimana mengatur tata cara berperkara di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sengketa hasil pemilu, dan pembubaran partai politik. Yang kelima yaitu hukum acara peradilan agama, mengatur perkara bagi umat Islam di bidang perkawinan, perceraian, waris, wakaf, dan zakat. Selanjutnya ada sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Sistem peradilan adalah keseluruhan lembaga dan proses penegakan hukum di pengadilan. Di Indonesia meliputi peradilan umum, agama, TUN, dan militer di bawah MA serta MK. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijalankan oleh MA, MK, dan diawasi oleh KY. Adapun pembuktian adalah proses untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau hak di depan pengadilan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat-alat buktinya meliputi yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat atau dokumen, yang keempat petunjuk, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa atau pengakuan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.